Guys, ini pepaya belakang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Idris Alwi di channel YouTube Kita Tercinta ini. Di sini kita akan ngobrolin apa saja, bakal bahas semuanya, apa saja, cerita apa saja yang ada di negara tercinta ini. Well, bagi Anda yang baru gabung di channel YouTube ini, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman supaya lebih berkembang, lebih maju, dan lebih jaya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang perihal yang ada di negara kita tercinta ini, guys. Beberapa hari terakhir ini kita tahu ada pembakaran bendera PDIP ya. Oke, kita akan bakal bahas itu. Siapa, mengapa, bagaimana, akan kita bahas semuanya di video ini. Tonton sampai habis. Oke guys, kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini ada pembakaran tentang bendera PDIP ya. Itu berawal dari terjadinya unjuk rasa, adanya demo tentang RUU HIP. Kalau kita tahu RUU HIP itu rancangan undang-undang yang kemarin baru dibahas oleh DPR ya. Dan hal itu sempat menjadi sebuah perbincangan. Artinya ada pro dan kontra di RUU HIP itu ya. Jadi hari ini RUU HIP dihentikan sementara untuk pembahasannya. Nah, itulah terjadi unjuk rasa dari ormas dan berbagai elemen masyarakat mengenai penolakan RUU HIP. Jadi apa saja yang ada di RUU HIP itu? Dan mengapa ada pembakaran bendera PDIP di dalam hal itu? Kita akan kuak semuanya di video ini, guys. Tonton sampai habis. Kita tahu bahwa PDIP itu adalah partai penguasa ya, partai penguasa pada tahun ini, beberapa tahun yang kemarin juga. Dan kadernya pun sekarang menjadi seorang presiden ya, Pak Jokowi. Itu beliau dilahirkan dari partai PDIP ini. Partai berlambangkan banteng ya, berlambangkan ya dengan moncong putih ya, kerbau atau banteng ya, dengan moncong putihnya itu. Jadi kita merujuk kepada pokok permasalahannya, adanya pembakaran bendera PDIP. Jadi kita tahu awal mulanya itu tadi adanya penolakan RUU HIP ya, RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kalau kita ngomong HIP itu sendiri itu adalah sebuah pro kontra ya, haluan ideologi Pancasila, seperti itu. Jadi kalau kita flashback untuk Pancasila sendiri ini sudah menjadi sebuah ideologi negara. Kalau kita ngomong itu ada di dalam undang-undang ya kan, ada di dalam sebuah undang-undang. Pancasila ini adalah sebuah ideologi negara, kita sudah tahu itu semuanya. Kenapa ada lagi muncul haluan ideologi
Pancasila. Jadi ini adalah suatu pertanyaan besar, mengapa hal ini dimunculkan dalam rancangan undang-undang. Dan di situ juga ada perdebatan mengenai Trisila dan juga Ekasila. Jadi ini yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian cermati juga. Ada Ekasila dan Trisila. Apa tujuannya seperti itu? Karena kita tahu Pancasila itu adalah hal yang sudah final. Panca 5 sila. Jadi kita ada 5 sila ya. 5 sila di dalam ideologi negara kita. Jadi tidak usahlah ada pembahasan mengenai haluan ideologi Pancasila, atau kalau lebih di apa ya, katanya mau lebih dikerucutkan lagi, tidak usah kita kerucutkan lagi, tidak usah. Yang paling penting itu pendidikan Pancasila atau ideologi negara itu kita apa ya, kita kenalkan mulai sejak dini. Jadi di SD terus kemudian SMP itu silakan, itu nanti ada pelajaran kurikulum yang mengajarkan hal itu. Jadi itu menjadi hal yang wajib, tidak usah diperundang-undangkan, karena itu sudah final, sudah semuanya sudah mengerti lah, artinya tidak usah dirumuskan lagi seperti itu. Oke, kembali ke masalah demo ya. Masalah demo itu tadi ada beberapa hari kemarin itu kan ada demo dari ormas-ormas ya, yang mengatasnamakan apa itu namanya, ormas Islam juga. Di situ ada penolakan mengenai rancangan undang-undang HIP, haluan itu ya. Di situ mengatakan bahwa RUU HIP itu adalah salah satu RUU yang inisiatornya adalah Partai Perjuangan ya, PDIP Perjuangan ya, PDIP Perjuangan itu. Jadi di situ ada orasi-orasi, terus kemudian ada dilanjutkan ada pembakaran bendera PKI, dan di sampingnya ada pembakaran bendera PDIP. Kalian bisa lihat di video-video yang sudah ya, mungkin nanti di deskripsi ini nanti akan kita sematkan. Jadi di dalam apa itu namanya, praktek demo yang kemarin itu ada pembakaran bendera PKI dan bendera PDIP. Ada apa? Motif di dalamnya seperti itu. Jadi kalau hemat saya kita untuk memperjuangkan hak kita, untuk memperjuangkan hak masyarakat, tidak usahlah kita menempuh dengan jalur-jalur yang arogan, yang anarkis seperti itu ya. Jadi seperti ada turun ke jalan mengenai apa, orasi-orasi, ada demo-demo seperti itu. Ya kita tahu bahwa hari ini itu kan masih apa ya, masih pandemi COVID ya, masih social distance juga, jaga jarak, tidak boleh ada masyarakat berkerumun seperti itu. Jadi kenapa kemarin ada izin untuk melakukan demo, itu diizinkan seperti itu. Itu yang salah siapa? Yang memberi izin atau yang mempunyai hajat untuk membuat demo-demo tersebut itu?
kita tidak akan bahas itu, tidak akan masuk ke lebih dalam lagi. Kita introspeksi semuanya. Jadi ada apa saja yang ada di dalam negara Indonesia kita tercinta ini. Saya sebagai masyarakat awam hanya melihat, cuman hanya bisa melihat saja, karena aspirasi saya mungkin tidak cukup untuk bisa didengarkan seperti itu. Jadi saya membuat video ini untuk halayak ramai, supaya kita berdamai sajalah dengan hati kita, dengan negara kita tercinta ini. Mengenai kasus pembakaran bendera PKI dan juga bendera PDIP yang kemarin itu, jelas itu adalah suatu kesalahan. Benar, kesalahan, ada pembakaran bendera PKI. It's okay kalau bendera PKI sudah tidak ada organisasinya, sudah tidak ada pengurus-pengurusnya yang aktif kan, seperti itu. Tapi kalau bendera PDIP itu menjadi salah satu bendera yang dibakar, itu menjadi suatu pertanyaan besar, guys. Iya kan? Ini bisa jadi, kalau kita flashback ya, bisa jadi ini motifnya hampir sama dengan pembakaran bendera ini ya, bendera bendera apa yang bertuliskan la ilaha illallah, itu bendera ya, itu pokoknya itu motifnya hampir sama, itu yang dibakar oleh pemuda bangsa pada waktu itu ya. Jadi akankah ini nanti motifnya itu sama dengan hal itu? Jadi kalau kita sorot ke sana, kayaknya ada kesamaan. Nantinya akan ada perbandingan di situ. Terus nanti akan dibanding-bandingkan ke situ, guys. Jadi ini adalah suatu kesalahan yang cukup fatal ya, adanya pembakaran bendera PDIP yang sampai hari ini kita tahu PDIP itu adalah partai penguasa ya, partai penguasa yang memang partai ini dibangun dengan sejarah yang panjang. Partai ini dibangun dengan segala kepedihan yang ada, dengan perjuangan-perjuangan dari kader-kader PDIP, guys. Jadi hari ini PDIP merapatkan barisan untuk menempuh jalur hukum, untuk bisa membawa pelaku pembakaran ini menjerat ke pintu hukum. Jadi kita saksikan aja, kita nantikan nanti kita kuak lebih dalam lagi. Tapi saya minta komen dan kritiknya, sarannya untuk video ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di dalam video-video yang selanjutnya, guys. Oke, sekian dari saya mengenai HIP, mengenai demo yang kemarin dan pembakaran bendera PDIP. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bahagia. Udah, itu aja. Salam dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.